Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, ada beberapa hal yang sangat penting kami sampaikan kepada sahabat Tani terkait maraknya beredarnya benih palsu di pasaran, khususnya tanaman pangan atau lebih khusus lagi benih padi. Jadi saat ini marak sekali peredaran benih palsu atau benih yang tidak legal atau benih yang tidak bersumber dari produsen benih. Nah, maka dari itu kami menghimbau khusus kepada produsen agar jika menemukan benih yang seperti ini agar berkoordinasi ke pihak terkait seperti Dirjen Tanaman Pangan ataupun BPSB terkait peredaran benih palsu ini. Apabila ada benih palsu yang benih yang diproduksi dipalsukan oleh pihak atau oknum tertentu, maka sebaiknya dilaporkan kepada instansi terkait seperti BPSP ataupun Dirjen Tanaman Pangan. Khusus untuk petani agar melaporkan jika sahabat tani menduga bahwa benih itu tersebut palsu, agar berkoordinasi kepada instansi terkait juga, seperti instansi terdekatnya adalah Penyuluh Pertanian dan PBT atau POPT. Jadi silahkan berkoordinasi dan laporkan jika ada terjadi diduga benih palsu tersebut, agar oknum-oknum tertentu yang menyebarkan benih ini bisa kita tangani atau bisa diselesaikan persoalannya. Sama-sama kita, oknum maupun instansi terkait maupun petani dan seluruh masyarakat, agar mensosialisasikan peraturan Menteri tentang peredaran benih di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Jadi ini disosialisasikan agar kita memahami bagaimana teknis dan aturan-aturan main serta hukum yang berlaku tentang perbenihan ini. Kemudian agar produsen benih lebih selektif dalam hal membuat label ataupun kemasan, supaya tidak mudah dicontoh ataupun tidak mudah ditiru, seperti membuat kode QR ataupun membuat semacam ciri khusus yang tidak mudah dicontoh atau ditiru oleh oknum-oknum tertentu dalam hal pemanfaatan benih palsu ini. Nah, itu tips-tips yang dapat disampaikan kepada produsen benih ataupun masyarakat harus lebih jeli, atau petani harus lebih jeli dalam hal pembelian. Jadi tidak usah terlalu percaya pada benih apa yang kita lihat. Harus koordinasikan dengan petugas-petugas terkait seperti PBT dan PPL. Kemudian bagi produsen benih sebaiknya ataupun instansi terkait sebaiknya membuat suatu aplikasi khusus jual beli benih. Misalnya dibuat di Play Store misalnya kan, apa tuh jual beli benih legal misalnya. Jadi nanti bagi petani secara online membeli bisa terarahkan kepada aplikasi tersebut. Nah, jadi tidak sembarang benih beredar di pasaran online ataupun offline. Jadi di sini ada aturan main, ataupun benih yang masuk di sana memang betul-betul mendapat asli keaslian ya, dan dapat pengawasan khusus dari BPSP, PBT maupun lembaga-lembaga terkait mengenai peredaran benih palsu ataupun benih yang akan merugikan bagi masyarakat. Nah, jadi bagi petani juga khususnya jangan terburu-buru terlalu percaya dengan iming-iming benih yang akan dibeli. Lihat dulu dan koordinasikanlah terlebih dahulu kepada Penyuluh Pertanian ataupun PBT pengawas benih tanaman di wilayahnya masing-masing. Jadi silahkan nanti koordinasikan, jika perlu catat nomor handphone ataupun identitas dari PBT maupun Penyuluh Pertanian, agar sahabat tani itu mudah berkoordinasi secara langsung kepada mereka. Nah, apakah benih tersebut betul-betul legal, betul-betul benih dari sumber produsen yang terpercaya atau tidak? Disilahkan. Jadi jangan sampai terjadi peredaran benih yang kita beli ini adalah benih palsu. Itu membeli benih secara online, ternyata benih tersebut tidak melalui proses sesuai dengan standar, sehingga
membawa suatu bibit penyakit yang berkembang saat ini di suatu daerah tersebut, yaitu penyakit kresek dan penyakit disebabkan wereng. Jadi ini salah satu sebabnya adalah dari benih yang diduga dibeli secara online, karena setelah membeli secara online ditanami, ternyata di suatu titik itu saja yang berkembang penyakit yang diakibatkan oleh benih palsu tersebut, karena di tempat-tempat lain yang menggunakan benih yang sama varietasnya tidak diserang. Jadi khusus di daerah situ, jadi menjadi daerah endemis penyerangan penyakit yang ditimbulkan oleh benih palsu tersebut. Oke, sahabat tani, hati-hati dalam hal penggunaan benih palsu, pembelian benih palsu yang saat ini marak beredar di pasaran, baik itu offline maupun online. Oke, itu dulu sahabat tani, informasi yang sangat penting saya kira, karena sahabat tani dalam hal pembudidayaan ini tentu kita mengeluarkan biaya sangat luar biasa, beli benih dan kemudian juga biaya-biaya lainnya, sehingga kita mengalami kerugian dan juga faktor-faktor lain seperti mengundang hama dan penyakit dan sebagainya. Oke, sahabat tani, jangan lupa ikhtiar, doa, dan tetap semangat bagi sahabat tani untuk ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.